Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Cahyati, NIM 2019-53155. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan audit sistem informasi dengan subbab pengenalan KOBI. Pertama-tama, kita harus mengetahui mengenai tahap-tahap apa saja yang ada di audit sistem informasi. Tahapannya sendiri terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, ada tahap pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, tahap pemeriksaan rinci. Yang ketiga, tahap pengujian kesesuaian. Yang keempat, tahap pengujian kebenaran bukti. Yang kelima, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup pertama, pengendalian umum. Yang kedua, pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian secara manual dan pengendalian terhadap output sistem informasi dan juga pengendalian yang sudah diprogram. Yang pertama adalah pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen, misalnya sistem operasi. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa di antaranya adalah yang pertama, pengendalian organisasi dan otorisasi, yang kedua, pengendalian operasi, ketiga, pengendalian perubahan, keempat, pengendalian akses fisikal dan logikal. Macam pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada organisasi aplikasi, kedua akses aplikasi, ketiga input, keempat proses, kelima output, dan yang keenam master file atau database. Kertas kerja. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi, bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang diterima umum. Tujuan kertas kerja sendiri yang pertama adalah untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Yang kedua, untuk mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Untuk membantu auditor senior, partner, atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Yang keempat, untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Kelima, sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah dilaporkan dalam laporan audit. Pedoman pembuatan kertas kerja. Yang pertama, setiap kertas kerja harus bertujuan. Kemudian, setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Ketiga, identitas judul yang jelas. Keempat, diberi indeks atau indeks silang. Kelima, semua langkah prosedur audit harus dijelaskan. Keenam, berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Ketujuh, ada paraf dan tanggal pembuatan atau evaluasi. Kedelapan, penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Jenis kertas kerja sendiri ada 4 jenis. Yang pertama adalah kertas kerja neraca saldo. Kedua, jadwal dan analis. Ketiga, memo audit dan informasi pendukung. Keempat, jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Fungsi kertas kerja. Pendukung pendapat auditor, membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan. Penyediaan catatan tentang yang pertama, ada prosedur audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai, dan juga menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut
standar profesional audit internal. Kelengkapan kertas kerja. Yang pertama, kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan. Bagaimana dan dari mana sampel dipilih. Tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Tiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari 1. Gambaran judul, 2. Identifikasi sumber jika jelas, 3. Tanggal persiapan auditor awal, dan yang keempat, nomor indeks kertas kerja. Laporan audit. Prinsip laporan audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Laporan audit terdiri dari yang pertama, maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. Yang kedua, ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. Yang ketiga, metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Laporan audit ini terdiri dari pernyataan penjelasan hasil review. Isinya, permasalahan menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. Kemudian temuan, menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Kemudian ada kriteria atau standar, menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Dan juga kondisi, menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas atau kegiatan tertentu. Kemudian ada risiko, menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Kemudian ada tanggapan manajemen, menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Ada rekomendasi, menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan atau aktivitas klien. Acuan pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada COVID 5.0, ISO 17799/2005, best practices lainnya, atau ISAKA Guidelines CISA 2007, COSO, Sarbanes-Oxley and Sons. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan, yaitu penyampaian kuesioner, kuesioner pengendalian sistem informasi, kuesioner 1, analisis pengelolaan teknologi informasi, mengenai manajemen awareness, kemudian kuesioner 2, analisis pengelolaan teknologi informasi, mengenai informasi teknologi kontrol diagnostik. Kemudian ada wawancara. Yang ketiga ada observasi yang berisi tentang major application, infrastruktur pendukung data center seperti air conditioning, smoke detector, fire extinguisher, hydrant, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem operasi, database, internet, LAN, WAN, perangkat keras dan lunak, kebijakan dan standar operation prosedur. Kemudian yang keempat ada studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Yang kelima ada pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.